Halo Sobat Ganesha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian yang udah lama gak nonton YouTube-nya SMA Negeri 1 Subah bagian podcast ini ya. Hari ini aku sama tim bakal nemenin kalian buat nonton gitu. Jadi di sini aku ya mau memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama aku Trisuci Kushayati. Aku dari kelas 12 MIPA 4. Di sini aku sebagai host pada podcast kali ini. Dan juga kita kedatangan bintang tamu yang sangat istimewa gitu ya. Siapa sih yang gak kenal sama dia di SMA Negeri 1 Subah? Dia adalah Rasendria Hutama. Halo Sobat Ganesha, jadi perkenalkan, nama saya Rasendria Hutomo. Saya ini biasa dipanggil Rasen. Dan kebetulan saya ini juga sekelas sama Trisuci di kelas 12 MIPA 4. Mana kelas 12 MIPA 4 suaranya? Pastinya buat semua siswa SMA Negeri 1 Subah ya. Kita ini satu alma mater dan pastinya kita semua bangga gitu sama Rasendria ya. Jadi Sen, kita di sini kan tujuannya mau ngobrol-ngobrol ya. Aku boleh tahu nggak sih, kita semua boleh tahu nggak sih kesibukan kamu tuh apa aja, Sen? Oke, jadi kesibukan aku yang pertama dan paling utama ini adalah seorang siswa, teman-teman. Jadi saya ini sedang berstatus bersekolah di SMA Negeri 1 Subah, tepatnya di kelas 12 MIPA 4. Kemudian kesibukan saya yang lain, saya ini aktif di organisasi PIKR Bina Remaja SMA Negeri 1 Subah. PIKR itu apa, Sen? PIKR ini adalah Pusat Informasi Konseling Remaja, teman-teman. Jadi bertujuan agar para remaja ini tuh semakin nyaman dalam melakukan konsultasi, dalam curhat-curhat mengenai masalah yang ada gitu ya. Karena kan semisal kalau kita curhat ke orang yang lebih tua, kesannya itu kan kurang nyaman ya, Ci ya. Iya, betul banget. Nah, maka dari itu tujuan dari PIKR ini adalah agar remaja ini nyaman dalam berkonsultasi gitu. Kalau PIKR tuh biasanya ekstranya kapan aja sih, Sen? Untuk tahun saya itu 1 bulan 2 kali. Jadi kita sistemnya itu selingan ya. Kalau seminggu ini ekstra, berarti minggu berikutnya itu nggak ekstra. Jadi terus gitu, Ci, diselingin. Oh gitu ya. Terus kayak akhir-akhir ini tuh lagi sibuk ngapain, Sen? Kayak selain sekolah dan selain di ekstra PIKR ya, ada lagi nggak? Untuk akhir-akhir ini karena saya ini sudah purna sebagai Duta Genre tahun 2022, saya ini kegiatannya akhir-akhir ini tuh membantu BKKBN untuk melakukan sosialisasi di berbagai kecamatan, Ci. Jadi minggu kemarin saya ini melakukan sosialisasi ini genting atau implementasi genre mencegah stunting yang saya laksanakan di 3 kecamatan. Jadi yang pertama itu ada Kecamatan Limpung, kemudian ada Kecamatan Subah, dan Kecamatan Wonotunggal. Wah, jauh-jauh banget ya yang Wonotunggal, Limbung gitu ya. Kalau Subah mah deket ya dari SMA kita gitu. Oh ya, Sen. Jadi aku tuh kayak tertarik sama tadi yang kamu bilang, kamu itu Duta Genre Kabupaten Batang gitu ya, tahun 2022. Nah, itu aku boleh tahu nggak sih sama teman-teman Sobat Ganesha gitu kayak perjalanan kamu supaya kamu dapat atau menjadi Duta Genre itu gimana sih, Sen? Oke, jadi awal mula banget ya. Jadi pertamanya itu saya tuh tergabung di dalam PIKR Bina Remaja SMA Negeri 1 Subah dulu, Ci. Nah, jadi di dalam PIKR itu kan selain kita melakukan konseling sesama remaja, kita tuh juga dibekali mengenai materi-materi mengenai duta genre, kemudian materi yang menyangkut substansi genre. Nah, jadi itu awal mulanya itu ketika saya tergabung menjadi anggota PIKR. PIKR gitu ya. Jadi awal mulanya tuh PIKR banget gitu ya. Iya. PIKR banget, terus ada peluang nih. Peluangnya tuh apa, Sen, biar kamu jadi Duta Genre waktu itu? Oke, jadi peluangnya kita sebagai konselor sebaya, kita sebagai pendidik sebaya itu akan diberikan suatu apresiasi, teman-teman. Apresiasi ini biasanya dilaksanakan setiap 1 tahun sekali. Biasanya itu akan diadakan apresiasi Duta Genre. Jadi itu adalah ajang mencari kayak duta ataupun reward sebagai konselor sebaya di PIKR tadi, Ci, gitu. Waktu kamu tahu ada informasi kayak gitu tuh, Sen, kamu tahu dari siapa? Saya tuh tahu dari pembina PIKR-nya, teman-teman. Jadi Pak Usanto waktu itu dan Mas Nabil Bintang Prayoga itu menawarin saya, gimana kalau ikut ajang Duta Genre nih, kayaknya kok asik gitu ya. Aku sempat kepikiran kayak maju mundur gitu, karena kan aku nih orangnya introvert ya, cukup pemalu juga. Jadi aku buat ngomong di depan orang itu rasanya juga deg-degan, nervous, itu kayak
Jadi itu yang ngebuat aku tuh nggak percaya buat maju ke duta genre itu. Nah kemudian kenapa kok aku akhirnya maju ke duta genre itu karena setelah setelah saya mendalami diri saya, setelah saya meyakinkan diri saya juga, akhirnya tuh saya kepikiran buat kenapa nggak coba dulu aja gitu ya. Bener banget nih ya. Jadi ya gitu ya teman-teman, coba dulu gitu. Lanjut Sen. Oke, jadi mungkin motivasi ya Ci ya. Iya bener banget. Motivasi saya ikut duta genre. Saya itu pengen mengasah kemampuan public speaking saya ya. Karena seperti yang saya sebutkan tadi bahwa aku itu orangnya tuh cukup introvert dan pemalu. Ya. Aku tuh malu buat berbicara di depan umum, kemudian aku tuh malu buat berkomunikasi, rasa takutnya tuh masih ada. Nah, kemudian setelah aku searching, benefit dari duta genre itu adalah mengasah kemampuan public speaking. Nah, itu jadi hal yang makin memotivasi saya untuk maju ke pemilihan duta genre Kabupaten Batang di tahun 2022. Yeah, keren banget ya. Sen, terus waktu di kamu atau mendaftar duta genre ini tuh kayak apa aja sih tahap-tahapnya? Tahap-tahapnya. Oke, jadi ada 3 tahap. Itu yang pertama adalah administrasi dulu Ci. Jadi kita mengumpulkan visi misi kita, kemudian program kerja kita, kemudian latar belakang kita. Kemudian setelah administrasi itu ada video profile dulu teman-teman. Jadi kita ngebuat video profile mengenai diri kita, mengenai substansi genre juga, kemudian visi misi juga ada di dalam video profile. Terus tahap kedua itu kalau nggak salah ada tahap wawancara, kemudian penyuluhan, minat bakat dan juga penyuluhan secara langsung lah gitu. Terus waktu kayak di setiap tahap-tahap tesnya ini tuh kamu kayak yakin gak sih kamu bakal lolos waktu itu Sen? Jujur ya, waktu saat itu saya tidak yakin sama sekali untuk lulus ke tahap selanjutnya Ci. Kenapa? Oke, jadi gimana ya, saya ini adalah seorang anak SMA yang notabene tuh saya tuh pemalu, saya tuh nggak jago dalam public speaking, saya tuh masih kurang, saya merasa kurang sekali. Dan saingan saya pada saat itu adalah teman-teman yang sudah perkuliahan, di dunia perkuliahan sih. Jadi saya waktu itu yakin bahwa aduh kayaknya nggak bakal lulus deh, kayaknya nggak bakal masuk ke tahap selanjutnya. Tapi saya bukan berarti nggak berjuang ya. Saya tetap mengeluarkan seluruh tenaga saya, mengeluarkan seluruh pelajaran yang telah saya perdalam, pelajari selama tergabung menjadi PIKR tadi. Dan alhamdulillahnya saya berhasil masuk ke jajaran 15 besar PA maupun PI ke tahap selanjutnya. Keren banget tuh, kayak wow banget gak sih waktu itu kamu kayak ngerasanya gimana waktu itu? Rasanya speechless, nggak percaya kalau saya tuh bakal lanjut ke tahap selanjutnya. Benar-benar nggak percaya, mimpi apa gitu kok bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Terus kalau dari sisi dukungan ya kayak support system gitu Sen, kalau dari orang tua terus orang-orang sekitar kamu tuh gimana waktu itu ya, waktu kamu mau menjadi duta genre? Oke, jadi pastinya support ya kalau orang tua. Itu pilihan ataupun pemegang pemegang untuk saya maju itu tetap diri saya. Cuman orang tua tuh, kamu yakin gak mau maju? Kalau yakin, abah sama mama bakal support nih gitu. Dan alhamdulillah saya tuh mantap buat maju dan orang tua selalu ngedukung sih sampai saat ini. Terus pas kayak kamu udah ternyata nih setelah perjalanan panjang gitu ya, setelah kamu itu nggak yakin kalau kamu ternyata bisa jadi dugen gitu kan ya, waktu itu pas kamu tahu atau pengumuman juaranya itu kamu rasanya apa Sen? Rasanya apa ya? Berarti pas saya jadi juara 1 ya? Iya. Waduh, gimana ya? Kayak rasanya tuh benar-benar mimpi, speechless, nggak percaya. Karena itu tadi teman-teman, saingan saya tuh adalah teman-teman dari PIK mahasiswa. Dari Wow. orang-orang yang cukup usianya tuh di atas saya gitu. Ya kalau katakanlah pengalamannya lebih gitu Iya, ya. benar banget. Pengalamannya tuh lebih. Jadi saya waktu itu benar-benar speechless. Teman-teman mungkin bisa lihat di YouTube-nya Genre Batang. Ketika itu saya nge-stuck teman-teman. Saya berhenti, saya langsung bingung. Ini tuh beneran atau enggak gitu loh.
karena tiba-tiba tuh disebut nama saya dan saya tuh langsung diselempangkan. Waktu itu benar-benar speechless banget, kaget, nggak bisa berkata-kata, pokoknya speechless banget ya. Speechless banget gitu ya. Nah, waktu kamu jadi Dugen ini kan pastinya beritanya tuh viral banget gitu ya di kalangan semua warga Semabah gitu, dapat dukungan dari mana-mana gitu kan, pastinya bener dari banget. bapak ibu guru, dari teman-teman kamu gitu kan ya. Dan semua orang aku rasa bangga sih sama kamu. Terus kayak kamu selama ngedugen 1 tahun ini tuh kan kamu yang juara putranya ya Sen. Iya benar. Kan pasti ada juara putrinya juga sebagai partner kamu. Oke. Siapa ya Sen? Atau mungkin bisa memperkenalkan gitu siapa partner Oke, kamu? jadi partner aku, halo Kalista. Kalau Kalista nonton, salam kenal ataupun ini buat Trisuci jadi salam kenal ya. Oke. Jadi partner aku adalah Kalista. Kalista. Ya, jadi Kalista ini adalah seorang siswa juga sama kayak saya, itu kelas 12 di SMA Negeri 2 Batang, Ci. SMA 2 Batang. Iya, benar banget. Oke, jadi waktu sama Kalista itu setahun itu menurut kamu waktu yang panjang apa enggak sih Sen? Ketika saya awal-awal menjadi duta genre banget tuh, kayaknya aduh setahun kayaknya lama banget nih Kal. Aduh kayaknya bakal tantangan ke depan tuh bakal banyak banget ini. Tapi waktu itu kita tuh enjoy moment, kita tuh menikmati setiap momen yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita tuh nggak merasa bahwa apa yang kita lakukan sebagai duta tuh tidak sebagai beban. Jadi alhamdulillah 1 tahun kami itu terasa sangat cepat ya. Cepat ya? Cepet banget. Iya. Terus kayak program-programnya gitu apa aja ya Sen? Oke, jadi buat teman-teman Sobat Ganesha yang follow Instagram saya, itu pasti lihat di profil saya itu ada tagline yang muda harus ceria. Nah, itu teman-teman bisa banget cross check ya. Bisa cek di profil Instagram saya, diklik itu ada 100 sekian postingan ya. Itu adalah program kerja saya dan juga Kalista. Itu kita laksanakan selama kita menjadi duta genre. Jadi selama kita melakukan aktivitas, kita melakukan sosialisasi, kita mengisi kegiatan di mana, itu selalu kita upload, kemudian kita sisipin materi sedikit nih mengenai pergenrean gitu. Nah, kemudian kita upload ke Instagram, ke TikTok, kemudian kita sertakan hashtag yang muda harus ceria gitu. Jadi kayak virus yang muda yang harus ceria tuh kayak menyebar kemana-mana gitu ya Sen ya? Iya benar banget, sebagai seorang remaja kita tuh harus ceria gitu loh. Nah bener banget. Iya, karena dengan ceria mood kita tuh bakal mood up teman-teman. Kita tuh bakal happy dalam melakukan segala hal gitu ya. Betul. Syarat utamanya tuh harus ceria dulu, harus seneng kalau melakukan sesuatu. Betul banget, aku setuju banget nih sama Kak Sendri. Sen, terus Oke. Buat program-program atau penyuluhan ataupun kayak sosialisasi yang pernah kamu lakuin gitu, kamu inget gak sih kayak first time atau last time atau waktu yang berkesan buat kamu waktu kamu ngisi gitu, pas apa aja, terus pas kapan aja dan di mana aja kan? Oke. Jadi untuk kayak saya berkegiatan sosialisasi ataupun mengisi acara di mana gitu ya, saya gak ingat semuanya tentu saja. Karena banyak banget ya. Iya benar banget. Nah tapi saya ingat pastinya yang last time dan juga first time. Karena itu adalah momen yang menurut aku tuh gimana ya, adalah momen yang sangat bisa diingat. Karena pertama kali dan untuk terakhir kalinya. Untuk pertama kali saya ingat banget tuh ketika saya masih fresh banget jadi duta genre. Saya tuh diberi kesempatan untuk memberikan penyuluhan ke teman-teman remaja di Kecamatan Subah, Ci, selama 2 hari. Wow. Iya, kemudian untuk sosialisasi saya yang terakhir kali itu adalah kemarin sih saya rasa. Iya, jadi yang di 3 kecamatan tadi itu. Oh, yang di awal tadi itu ya? Iya, benar banget. Di Subah, Limpung, dan Wonotunggal. Iya, betul. Itu ngapain sih Sen? Kayak audiensnya itu ngapain aja waktu kamu ngisi? Audiens untuk last time. Oke, untuk last time itu kita tuh kan mengangkat tema ini genting ya, Ci ya. Jadi aksi nyata genre mencegah stunting. Nah, jadi untuk pesertanya itu kan mulai dari remaja usia sekitar 16 sampai 17, kemudian sampai usia 20 juga ada ya. Ada. Nah, kita tuh lebih bermain games teman-teman ketika melakukan sosialisasi. Seperti kemarin kita tuh waktu di Subah
di Wonotunggal di Limpung, kita tuh membagikan kertas, kemudian pesertanya itu akan dibentuk kelompok. Nah, jadi kertas tadi itu dibagikan sesuai kelompok. Kemudian jika ada 4 kelompok berarti 4 kertas gitu ya. Nah, kertas itu kemudian saya beri tugas ataupun teman-teman lain duta yang memberi tugas itu untuk menggambarkan siluet sih. Jadi kan ada 4 kelompok tuh. Jadi yang pertama tuh dibagi berdasarkan segmentasi usia. Jadi kelompok pertama tuh mendapatkan segmentasi usia balita, kemudian anak-anak, kemudian remaja awal dan remaja akhir. Gitu. Kayak gitu ya Sen. Jadi kalau pakai sistem kayak gitu tuh kayak bikin teman-teman atau remaja-remaja tuh lebih tertarik gitu ya Sen. Iya bener banget. Daripada asik. kayak ngisi doang, jadinya kayak mereka tuh lebih ke ngantuk gitu ya. Kalau dan kayak gitu juga kan pasif juga ya. iya Ci, ya. bener banget. Kalau kayak gitu kan mereka bisa aktif dengan sendirinya gitu Iya, kan bener. ya. Jadi udah menerapkan kayak sistem-sistem yang emang relevan di kalangan anak muda gitu ya Sen. Iya benar banget. Karena sebelumnya nih Ci, ini just sharing ya. Sebelumnya itu kita tuh ada modul tentang kita. Nah modul tentang kita itu kan juga dibagi berdasarkan segmentasi usia nih. Usia sama mulai dari 15 sampai 24 tahun itu ada berani, beraksi dan berkolaborasi. Kemudian modul ini itu diperingkas lagi atau dibuat versi lebih ringkasnya itu ini genting tadi teman-teman. Gitu. Wow, keren banget ya kayak wah kayak kata-kata orang Sumba tuh katanya tuh kayak sangar banget gitu ya. Sangar. Oke. Iya kayak program-program dari Sandri Jadi Dugen tuh kayak sangar dan keren banget gitu, kayak relevan banget. Nah, Sen, sekarang ini kan kamu sudah selesai gitu ya, jadi Iya. Duta Genre Kabupaten Batang tahun 2022. Sekarang kan udah ada gantinya gitu ya. Nah, aku pengen tahu deh kayak pastinya setiap kayak kepemimpinan atau kamu menjadi apapun itu pasti kan ada kayak suka duka gitu ya, atau keluh kesah atau susah senang gitu ya. Iya benar. Apa sih rasanya susah senangnya kamu jadi duta genre itu? Waduh. Banyak banget kayaknya Ci. Apa coba Sen? Oke, jadi mungkin sedikit aja ya. Untuk sukanya pastinya tuh saya menambah pengalaman saya ya. Pengalaman dan juga kemampuan saya dalam berpublic speaking, teman-teman. Karena jujur awalnya saya tuh takut banget untuk berbicara di depan, kemudian kemampuan berpublic speaking saya ini masih amburadul. Nah, dengan mengikuti Duta Genre ini, alhamdulillah kemampuan public speaking saya ini semakin terasah. Saya tuh jadi tahu bagaimana penggunaan bahasa yang benar, teman-teman. Karena kan tidak hanya remaja saja yang dihadapin. Ya, Kita bener tuh banget. juga kadang mengisi sosialisasi, targetnya tuh orang tua, kemudian ada anak-anak juga. Nah, jadi itu adalah sebuah challenge untuk saya, gimana sih cara menggunakan bahasa yang baik dan benar untuk menyampaikan materinya, gitu. Jadi buat kayak ajang belajar juga ya Sen? Iya, benar banget. Kemudian suka yang lain itu menambah relasi ya, of course. Karena di setiap saya mengisi sosialisasi, mengisi kegiatan ini, kegiatan itu, saya tuh akan berjumpa dengan peserta ya, of course. Kemudian saling kenal, namanya siapa, kemudian Instagramnya apa, saling follow-followan, akhirnya jadi saling kenal nih. Di kecamatan ini, oh kemarin saya follow-followan nih sama teman ini, gitu. Kemudian suka yang lain, selain relasi dan juga sebagai pemantik saya dalam mengasah public speaking, itu saya ini semakin tertata. Saya tuh semakin merasa bahwa kehidupan saya ini semakin tertata karena dengan banyak kegiatan di sana sini Ci. Itu kan butuh memanage waktu lah. Bener Iya, banget. jadi saya tuh semakin paham gimana sih memanage waktu dengan baik. Karena sebelumnya saya tuh sering banget kayak mengerjakan tugas tuh nanti dulu mepet deadline gitu ya. Tapi setelah mengikuti Duta ini bukannya tugasnya semakin amburadul, tapi ini saya semakin kayak teringat gitu loh. Waduh, tugas ini belum dikerjain jadinya langsung kerjain. Nah, itu tuh Gitu. kayak contoh buat kita semua ya para sobat Ganesha, kayak kita tuh kadang kalau udah sibuk sama satu hal tuh kayak ngelupain hal yang lain, Iya, apalagi bener sama banget. kewajiban Iya. kita yang belajar gitu ya, kayak Iya, katakanlah kayak yang wajib itu ditinggalin buat yang sunnah gitu. Iya. Nah, betul tapi banget itu. yang dari cerita Sandri ini udah bener banget gitu, kayak malah termotivasi dan lebih semangat buat belajarnya gitu ya Sen. Iya.
karena kan sebagai seorang duta itu pasti ya sibuk. Kalau nggak diimbangi dengan mengejar pelajaran yang telah tertinggal, itu pasti akan kacau banget dalam sekolahnya gitu ya. Bener Sen. Jadi kayak ya gitu ya, termotivasi gitu ya. Iya bener banget. Mungkin teman-teman Sobat Ganesha bisa termotivasi gitu ya. Alhamdulillah sih kalau misal termotivasi gitu. Iya, terus itu kan tadi yang seneng-senengnya gitu ya Sen ya. Kalau sedihnya ada gak sih? Sedihnya pasti banyak banget ya untuk sedihnya. Sedihnya saya ini sering tertinggal pelajaran ya, tentu saja. Saya ini adalah anak yang sering dispen di kelas ya, pasti Trisuci juga tahu. Iya, dia tuh sering dispen banget gitu di kelas, kayak Sandri dispen atau gak masuk pasti duta genre gitu. Udah kayak gitu. Kalau gak Sandri siapa lagi gitu kan. Iya, pasti teman sekelas saya udah pada tahu kenapa kok gak berangkat gitu ya. Pasti ngeduta gitu ya. Gitu. Itu sedihnya, saya tuh sering tertinggal pelajaran, kemudian banyak tugas-tugas yang menumpuk. Kemudian sedihnya itu capek pasti ya. Jadi saya tuh laju dari rumah saya kan Limpung kan sih. Iya. Jadi tuh laju dari Limpung ke Batang, Batang ke Limpung, Limpung ke Batang lagi. Terus ya puncaknya ketika saya tuh merasa bahwa saya tuh benar-benar capek, itu ketika persiapan apresiasi duta genre ke Jawa Tengah Ci. Ya jadi ketika itu persiapannya tuh mepet banget ya. Wah. Jadi hamin 2 minggu saya tuh baru persiapan. Jadi ketika itu pulang sekolah saya tuh langsung laju ke Batang. Nah setelah di Batang itu pulang sekitar jam 10-11, kemudian sampai rumah langsung istirahat dan besoknya sekolah lagi. Dan pulangnya itu langsung lanjut ke Batang lagi. Pasti capek banget itu sih. Luar biasa capeknya ya, capek pikiran, capek tenaga gitu ya. Capek fisik juga. Itu benar-benar gimana ya, aku ngerasa bahwa aduh gak kuat. Gak kuat banget ini. Tapi saya kembali termotivasi oleh kedua orang tua saya. Kamu tuh kalau capek boleh banget minta motivasi dari mama, dari abah gitu. Jadi saya tuh selalu mendekatkan diri kepada kedua orang tua saya. Saya meminta motivasi karena saya ini orangnya tuh juga gampang capek. Oh iya. Iya. Jadi itu ketika capek saya dekat ke orang tua saya, minta motivasi buat saya ini kembali semangat lagi gitu. Dan alhamdulillah semua itu terbayarkan ketika saya maju ke apresiasi duta genre Jawa Tengah kemarin di tahun 2023 ini. Keren banget sih, kayak udah kayak waktu pemberitahuannya atau waktu latihannya tuh mepet banget, terus kayak kamu harus siap fisik gitu ya, siap pikiran, pastinya pikiran gitu ya. Nah, tapi kamu terbayarkan semuanya sama maju ke duta genre Jawa Tengah tuh kayak rasanya lega nggak sih Sen? Kayak lega banget ya. Kayak selama ini perjuangan saya dari pulang sekolah laju ke Batang, Batang ke Limpung, terus hampir siap itu selama 2 minggu. Dan ketika puncaknya itu terbayarkan semua. Walaupun saya tidak bisa membawa pulang kejuaraan, tapi saya ini mendapatkan pengalaman kembali dengan saya ini bertemu dengan berbagai teman-teman duta dari berbagai kabupaten se-Jawa Tengah. Di situ kami saling bertukar pikiran, kami itu saling gimana ya, curhat satu sama lain, gimana sih pengalaman kamu selama ngeduta. Jadi kayak saya ini semakin termotivasi bahwa oh ternyata tuh ada yang lebih capek dari saya gitu. Jadinya kayak 2 minggu kemarin itu gone hilang gitu aja. Terbayarkan gitu. Kayak seneng banget gitu ya ketemu sama orang-orang yang koridornya tuh sama gitu ya. Iya bener banget, seneng. Terus Sen, selain kayak susah senengnya gitu kan, kayak kamu ini sebagai diri kamu sendiri, sebagai kamu yang pernah menjadi duta genre gitu kan, kayak kamu kan pasti tahu banget ya, kayak sekarang itu banyak berita viral yang tentang kenakalan remaja gitu. Aku mau tahu sih tanggapan dari kamu tentang hal tersebut gitu. Kenakalan remaja, saya kira ini kenakalan yang sedang ramai juga ya Ci ya. Tanggapan saya tentu saja sebagai remaja kita harus menjauhi hal tersebut ya. Karena perilaku kenakalan remaja ini adalah perilaku yang beresiko. Bener banget. Iya, karena kan akan beruntut teman-teman. Jadi nggak hanya stuck di situ saja, tapi kadang tuh bakal berlanjut ataupun bakal berdampak ke masa depan kita Ci. Jadi mungkin kita menganggap bahwa paling gini aja kok, nggak bakal
berdampak ke masa depan kita. Tapi itu adalah pemikiran yang menurutku kurang pas ya, karena pasti akan ada dampak ke depannya gitu. Jadi nggak hanya stuck mungkin di situ saja, mungkin ke depan itu kita tuh bakal menjadi seorang remaja yang apa ya, kayak memiliki mindset bahwa perilaku yang saya lakukan kemarin itu benar gitu loh. Iya, iya. Paham gak sih? Paham lah. Sobat Ganesha pinter-pinter harusnya udah paham semua Oke, gitu. pastinya ya. Nah, dan juga dari perilaku kenakalan remaja tadi itu bisa menghambat Indonesia untuk maju nih, Ci. Iya, bener banget. Iya, karena perkiraan pemerintah itu di tahun 2045 itu akan terjadi yang namanya bonus demografi, Ci. Iya. Iya, jadi di mana usia produktif ini lebih dominan daripada usia non produktif. Nah, gimana pemerintah ini akan mensukseskan program bonus demografi kalau semisal remajanya ini masih suka melakukan kenakalan-kenakalan remaja? Betul. Iya, mungkin untuk usia kita nih ya, mungkin menganggap merokok itu adalah suatu hal yang wajar. Padahal hal itu salah banget ya, Ci ya. Ya. Iya, karena kita nih masih tergolong usia yang di bawah umur dan sangat muda sekali ya. Betul banget. Iya, Betul. benar banget. Dan juga kemungkinan besar kita tuh akan kecenderungan untuk melakukan hal tersebut berulang kali. Jadi intinya kayak buat teman-teman yang masih secara sengaja maupun tidak sengaja melakukan kenakalan remaja gitu, kayak ayo diubah gitu ya Sen ya. Iya, benar banget. Kalau nggak sekarang kapan lagi gitu ya. Bener banget. Dirubah mulai sekarang biar kedepannya tuh nanti cerah gitu ya, buat Iya. ceria gitu ya Sen ya. Iya, karena yang muda harus ceria. Gitu. Oke. Sen, kayak kamu kan udah 1 tahun nih jadi duta genre, terus kayak udah sibuk sana sini gitu kan, kayak di PIK-R juga udah jadi ketua gitu kan ya. Terus goal-goal apa lagi atau rencana apa lagi yang mau kamu lakuin ke depannya Sen? Rencana saya ke depan pastinya persiapan untuk memasuki transisi kehidupan selanjutnya ya, yaitu memasuki dunia perkuliahan. Jadi untuk saat ini saya fokuskan untuk mengejar dunia tersebut. Saya ini memperbanyak kayak yang tadinya mungkin karena sibuk ngeduta juga, saya ini kurang membuka buku, kurang ngebaca buku. Itu mulai saya perbaikin, kayak saya sempatin dalam satu hari saya pasti ngebaca artikel, kalau enggak ngebaca materi-materi lah yang telah dibahas gitu. Cakep banget nih guys, harus ditiru kayak minimal 1 hari 1 kali gitu ya. Iya, baca apapun, minimal mau banget. artikel mau buku, kalian yang penting nggak cuma baca WhatsApp aja gitu Iya, ya kan bener ya, banget. kayak harus paling nggak ya buku 1 halaman gitu ya San ya. Nah, Iya, 1 minimal halaman banget lah. gitu. Terus San? Terus goal selanjutnya, saya ini awalnya merasa capek kan ya. Saya tuh pengen nggak mengikuti ajang perdutaan lagi. Tapi kemudian saya ditawarin lagi Wah, untuk mengikuti duta wisata tahun ini, Ci, tahun 2023. Nah, jadi fokus saya juga kebagi-bagi lagi nih kayaknya. bener. Tapi nggak apa-apa, it's okay. Saya tuh pengen semakin mengasah kemampuan saya dalam berpublic speaking tadi, semakin mengasah kemampuan saya dalam berkomunikasi, dan pengen membuat saya ini menjadi seorang Rasen yang semakin bisa gitu loh. Ya, kayak apalagi duta wisata gitu, tergiur banget ya. Iya, Iya, tergiur, siapa sih yang nggak tergiur tergiur banget. Karena benefitnya tuh katanya cukup banyak ya. Ya, Jadi maka dari itu coba kenapa aja enggak? dulu Iya, gitu ya. coba aja dulu lah. Jadi kayak semua yang udah kamu lakuin ya sudah, supaya menjadi pengalaman gitu Iya, saja ya, benar pengalaman yang baik, yang indah, yang cantik gitu ya. Iya. Buat apa yang akan ke depannya, semoga aja semuanya tercapai. Amin, Apalagi amin, buat amin. yang duta wisata itu, semoga semua yang dari kontingen SMA Negeri 1 Subah ini diberikan yang Amin, terbaik amin, gitu ya. amin. Iya. Gitu Sen. Terus aku harap juga SMA Negeri 1 Subah itu tetap terus ada penerus-penerusnya gitu ya, Amin, buat amin, mengharumkan nama sekolah kita di kancah manapun, mau itu di kabupaten, di provinsi, bahkan nasional, siapa tahu gitu ya Sen ya. Iya, benar banget. Jadi karena aku tahu Sobat Ganesha udah nonton dari tadi, udah setia, dan mungkin kita
kehadiran kita itu udah cukup menemani hari mereka gitu ya. Iya, Kayak pastinya kita deh cukupin kayaknya. aja ya Sen ya. Oke. Ya, gitu. Jadi terima kasih Sobat Ganesha yang sudah menonton podcast kali ini. Semoga isi dari perbicaraan kita dari tadi tuh bermanfaat gitu ya. Amin, Buat amin. yang bermanfaat diambil, buat yang mungkin kurang bermanfaat tapi aku harap ya bermanfaat semua gitu ya. Itu dibuatkan hiburan, buatkan bercandaan, buatkan kayak penghilang penat gitu aja lah ya. Nah, gitu aja sih Sen. Kayak Oke. aku sekali lagi mau ngucapin terima kasih buat kamu, terima kasih buat Sobat Ganesha. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you.